Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ainun dalam pelajaran yang berbeda tentunya. Kemarin di hari Sabtu kita bertemu pada mata pelajaran Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Sebelumnya seperti biasa, saya akan menyampaikan materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Untuk kelas 7 nanti ada 4 bab yang akan kita pelajari. Bab yang pertama yaitu Toharoh, kemudian bab yang kedua tentang sholat fardu dan sujud sahwi. Pada bab yang ketiga yaitu sholat berjamaah, dan pada bab yang keempat adab zikir dan doa setelah sholat. Jadi untuk mata pelajaran fikih ini materinya lebih banyak. Jadi anak-anak mohon lebih sering membaca. Dan karena modulnya belum dibagikan, jadi nanti bisa minjam ke kakak kelas yang sekarang kelas 8 agar menunjang pembelajarannya. Karena kalau hanya mengandalkan catatan itu nanti kurang pengetahuan materinya. Jadi sekali lagi adik-adik bisa minjam ke kakak kelas. Langsung saja pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan mempelajari bab Toharoh. Sebagaimana sudah saya catatkan di sini, yang pertama poin yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian dulu. Pengertian dari Toharoh. Pengertian Toharoh secara bahasa itu bersih atau bersuci. Kemudian secara istilahnya, Toharoh itu adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Perlu digarisbawahi di sini, memahami pengertian Toharoh secara istilah, kegiatan bersuci. Jadi Toharoh itu merupakan suatu kegiatan bersuci. Bersuci dari apa? Perlu digarisbawahi lagi, ada kata hadas dan najis. Jadi kegiatan bersuci dari hadas yang najis sehingga seseorang boleh melakukan ibadah yang memang harus dituntut dalam keadaan suci. Contohnya di sini, sholat. Sholat adalah ibadah di mana seseorang ketika melakukan sholat harus atau dituntut dalam keadaan suci. Maka dia harus membersihkan hadas dan najis yang ada pada diri seseorang tersebut. Itu yang disebut dengan Toharoh. Bisa difahami ya? Jadi Toharoh adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang tersebut bisa melakukan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Tadi sudah saya contohkan seperti sholat. Kemudian yang perlu kita pahami lagi pada poin yang kedua, yaitu kita harus bisa membedakan antara najis dan hadas. Karena tadi sudah saya kasih tahu bahwa di sini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kegiatan bersuci di situ ada kata dari hadas dan najis. Sekarang adik-adik harus tahu apa itu hadas, apa itu najis. Mungkin kalau istilahnya saja kita sering mengatakan ini kena najis, ini ada hadasnya. Tapi apa toh pengertian dari hadas dan najis? Saya akan menjelaskan pengertian najis terlebih dahulu. Najis secara bahasa artinya kotor. Ya, secara bahasa artinya kotor. Kemudian secara istilah adalah najis adalah suatu benda yang kotor. Itu najis, ya. Jadi suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya seseorang dalam mengerjakan suatu ibadah.
ya, itu najis. Contoh najis apa? Ya, najis nanti ada penjelasannya lagi, ada najis hukmiyah, najis ainiyah. Saya contohkan saja yang mudah, najis misalkan kotoran hewan. Ketika tempat yang terkena najis, maka seseorang yang melakukan ibadah di tempat yang terkena najis, maka ibadahnya tidak sah. Itu adalah najis. Kemudian yang kedua ada istilah hadas. Apa itu hadas? Hadas itu adalah secara bahasa, ya, secara bahasa itu mempunyai arti suatu peristiwa. Atau bisa dikatakan hadas adalah keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci. Secara istilah bisa kita pahami bahwa hadas adalah, ya, keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah. Ini perbedaannya. Jadi kalau hadas itu keadaan seseorang lebih cenderung menempel kepada diri seseorang, tidak terlihat. Beda dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu benda yang terkena kotoran, atau kotoran itu terlihat, atau benda yang terkena kotoran. Kalau hadas adalah keadaan seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut tidak sah melakukan ibadah. Jadi itu perlu digarisbawahi, perbedaan antara najis dan hadas. Sampai di sini bisa difahami. Jadi pada materi ini tadi kita sudah mempelajari toharoh, pengertian baik secara bahasa maupun istilah, kemudian pengertian dari najis dan hadas. Ya, jadi materi kali ini adik-adik bisa merangkum atau mencari catatan dari materi kakak kelas tentang pengertian toharoh baik secara bahasa dan istilah, kemudian pengertian najis dan pengertian hadas, serta berikan contohnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Adik-adik bisa belajar dari LKS kakak-kakak kelas yang sudah dimiliki, nanti bisa dirangkum tentang dua bab ini. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.